Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Ri. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang peristiwa penting di Eropa. Lanjutan pada video kali ini kita akan membahas tentang peristiwa penting lainnya, yaitu terjadinya reformasi gereja di Eropa. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, jangan lupa untuk berikan subscribe kamu kepada channel ini, karena subscribe yang kamu berikan dapat mensupport channel ini untuk berkembang lebih baik ke depannya. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang reformasi gereja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan reformasi gereja? Jadi, reformasi gereja itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi di Eropa yang menyebabkan lahirnya sebuah aliran baru dalam ajaran Kristiani, yaitu ajaran Kristen Protestan. Nah, reformasi gereja merupakan sebuah gerakan radikal yang mengkritik ajaran dan pengaruh Katolik yang menjelma menjadi feodalisme hingga abad ke-15 di benua Eropa. Kapan dan di mana reformasi gereja ini berawal? Reformasi gereja terjadi sekitar abad ke-16 atau tepatnya sekitar tanggal 13 Oktober 1517, yaitu ketika Martin Luther memaku tulisannya yang berisi 95 tesis atau kritikan terhadap ajaran Katolik di depan pintu gereja Wittenberg di Jerman. Siapa tokoh penting dalam reformasi gereja ini? Jadi yang pertama tokohnya adalah Martin Luther sendiri, yang hidup antara tahun 1483 sampai dengan 1546. Dia merupakan seorang tokoh agama sekaligus seorang akademisi yang berasal dari Jerman. Martin Luther merupakan tokoh yang mempelopori terjadinya aksi protes terhadap kebijakan gereja Katolik yang diawali dengan kebijakan gereja yang menjual surat pengampunan dosa atau yang disebut dengan indulgensi. Nah, Martin Luther menganggap bahwasanya tindakan yang dilakukan oleh gereja tersebut atau gereja Katolik pada waktu itu tidak sesuai dengan ajaran Kristiani itu sendiri. Selain itu, dia juga memprotes melalui 95 kritikan yang ditempelkan pada dinding gereja Wittenberg tadi. Martin Luther juga memprotes beberapa kebijakan-kebijakan gereja yang sudah jauh menyimpang dari ajaran Kristiani yang sebenarnya, di mana gereja dengan mengatasnamakan agama melakukan tindakan-tindakan di luar dari ajaran Kristiani itu sendiri. Nah, selanjutnya tokoh yang kedua adalah yang tidak kalah penting, yaitu Johannes Calvin, yang hidup antara tahun 1509 sampai dengan 1564. Johannes Calvin ini merupakan seorang teolog yang berasal dari Prancis. Nah, seperti Martin Luther juga, Calvin juga dikenal sebagai tokoh yang menentang pengaruh Katolik di Eropa. Nah, ajaran Calvin ini dianggap sebagai orang yang meletakkan dasar-dasar teologis dalam ajaran Kristen Protestan. Nah, berkat dari pengaruh Calvin, ajaran Kristen Protestan tersebar ke seluruh Eropa dan bahkan ke dunia internasional. Nah, ini ada kaitannya dengan penyebaran agama Kristen di Indonesia juga. Nah, selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja di Eropa? Reformasi gereja ini tidak langsung serta-merta terjadi begitu saja. Sebenarnya reformasi gereja ini sudah berawal sejak dari ketika masa sebelum Renaissance dimulai, yaitu ketika adanya kemelut dalam organisasi kegerejaan di Eropa Barat pada waktu itu, yang mana kerajaan Romawi suci yang memuncak pada masa kepausan yang terletak di Avignon. Nah, Kepausan Avignon ini merupakan salah satu periode dalam gereja Katolik Roma, yaitu antara tahun 1305 sampai dengan 1378, di mana terjadi perpindahan yang sebelumnya Paus bertempat atau tinggal di Roma, kemudian pindah ke Prancis, tepatnya di daerah Avignon, di mana Paus memerintah dari wilayah Prancis. Nah, selain itu, banyak terjadi penyimpangan dalam praktek gereja Katolik yang tidak sesuai dengan ajaran Kristiani yang sebenarnya. Misalnya korupsi, nepotisme, dan kebijakan-kebijakan lain yang mengatasnamakan agama.
Contohnya adalah pada saat masa Paus Leo ke-10, di mana terjadi penjualan indulgensi yang dilakukan oleh pihak gereja Katolik yang memicu permasalahan sosial di kalangan masyarakat Eropa pada waktu itu, sehingga menimbulkan protes yang dilakukan oleh Martin Luther dengan menempelkan 95 nota protesnya di dinding atau di depan pintu gereja Wittenberg di Jerman. Selain itu, yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja ini adalah karena campur tangan gereja Katolik dalam urusan politik dan pemerintahan sangat-sangat besar, di mana raja atau proses pengangkatan raja itu harus melalui izin dari seorang paus pada waktu itu, sehingga hal tersebut menimbulkan banyak konflik antara penguasa-penguasa kerajaan dengan pihak gereja atau gereja Katolik pada waktu itu. Selanjutnya, yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja di Eropa adalah karena terjadinya Renaissance yang mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran baru yang mengkritisi sikap gereja yang konservatif dan absolut. Nah, selanjutnya, bagaimana dampak terjadinya reformasi gereja bagi gereja itu sendiri atau bagi umat Kristiani dan Eropa itu sendiri? Dalam bidang sosial politik, munculnya negara-negara nasional kecil yang memisahkan diri dari kekuasaan gereja Katolik Roma dan lembaga kepausan yang ada di Roma. Kemudian berkembangnya paham sekulerisme di Eropa, yang mana adanya keinginan untuk memisahkan kekuasaan antara negara dengan kekuasaan agama. Kemudian melemahnya kekuasaan paus di kerajaan-kerajaan Eropa. Selain itu, dalam bidang sosial politik juga reformasi gereja ini melahirkan paham egalitarianisme atau paham kebebasan dan kesetaraan sesama umat manusia, terutama dalam aktivitas beragama. Selain itu, dalam bidang keagamaan muncul ajaran Protestan sebagai aliran baru dalam agama Kristen, serta terpecahnya Kristen menjadi berbagai sekte-sekte kecil, misalnya sekte Lutherisme yang berkembang di daerah Jerman Utara dan negara-negara Skandinavia. Kemudian sekte Calvinisme yang berkembang di wilayah Skotlandia, Belanda, Switzerland, dan Prancis. Kemudian Anglikanisme yang berkembang di wilayah Inggris. Kemudian Katolik yang berkembang di wilayah Spanyol dan Italia. Kemudian Ortodoks yang berkembang di wilayah Eropa Timur. Oke, itulah tadi materi kita tentang peristiwa penting di Eropa terkait dengan terjadinya reformasi gereja di Eropa. Kembali, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan informasi dari video-video kita selanjutnya. Tetap support channel ini supaya lebih berkembang lebih baik ke depannya, dan berikan komentarmu pada kolom komentar yang ada di bawah, dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.